Selanjutnya kita masuk kepada satelit simposium yang ke-9 dengan moderator Dr. Corini dengan pemateri Dr. Widya Murni Mars. Beliau sering sebagai pembicara seminar online maupun offline, dan beliau merupakan pakar dari functional medicine. Dengan materi kali ini tentang food prescription of leaky gut syndrome and autoimmune disease. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Pandemi telah memaksa kita untuk hidup lebih sehat. Banyaknya kasus COVID berulang membuat kita bertanya, mengapa begitu banyak orang memiliki sistem imun yang begitu rendah? Ternyata mereka menderita leaky gut syndrome. Apakah leaky gut syndrome itu? Adalah sekumpulan gejala yang bisa dimiliki seseorang, mulai dari gangguan pencernaan, mulai dari depresi, menderita penyakit autoimun, insomnia berat, dan bahkan diabetes dan obesitas. Apakah Anda salah satu dari mereka yang memiliki gangguan tersebut? Mari kita mencari akar penyebab dari semua masalah ini agar kita tidak keliling mencari obat dan ternyata akar penyebabnya tidak ditemukan. Ternyata pola makan sehat yang bebas dari cemaran logam berat akibat dari proses masak yang menggunakan alat-alat yang ternyata perlahan-lahan ikut kita konsumsi, kandungan logam beratnya menjadi akar masalah dari berbagai penyakit yang dianggap sebagai komorbid COVID di musim pandemi ini. Nah, marilah kita menemukan rahasia masak sehat dan makan sehat bersama sekeluarga dan seluruh masyarakat Indonesia yang ingin kita lindungi sehatnya dan ingin kita lindungi dari pandemi selama mungkin. Marilah kita coba dan rasakan bedanya dengan mengonsumsi makanan sehat yang diolah dengan cara yang sehat. Hidup kita, sehat kita bermula dari pencernaan yang sehat. Itulah kata Bapak Hippocrates, Bapak kedokteran modern yang ternyata syarat maknanya untuk kita ambil hikmahnya. Tes. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Corini, selaku moderator pada Satelit Simposium 9 pada rangkaian acara pertemuan ilmiah tahunan ke-12 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Yang kami hormati, narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Widya Murni, Magister Rumah Sakit Diploma of Highest. Apa kabar Dr. Widya? Sehat selalu ya Dok? Silakan Dok. Seluruh audiens yang sudah hadir di Satelit Simposium 9 pada siang hari ini dan seluruh panitia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dr. Widya bisa duduk dulu Dok? Bisa duduk sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman sejawat. Bagaimana, sudah ngantuk? Semoga tidak ngantuk karena tadi topiknya sangat menarik ya. Saya tidak bicara tentang penyakit dan obat, tetapi saya bicara tentang penyebab penyakit yang biasanya tidak kita sadari. Nah, Oke. Bentar ya. Ini adalah sponsor presentasi dari Salad Master. Nah, Hippocrates mengatakan semua penyakit itu berasal dari pencernaan atau dari usus kita. Dan ada pendapat yang berkata, when diet is wrong, medicine is no use. When diet is correct, medicine is no need. Ya. Nah, menarik sekali karena katanya dokter masa depan tidak akan menggunakan obat-obatan lagi, tetapi akan menggunakan pola makan yang sehat untuk senantiasa membuat kita sehat. Nah, ini tantangan luar biasa buat kita ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah penyakit. Ada penyakit jantung, kanker, diabetes ya. Mungkin juga ada COVID di sini. Dan di sini adalah akar masalah. Akar masalah ternyata bisa berasal dari inflamasi, stres, poor diet, ada toksin yang kita tidak sadari yang senantiasa masuk dalam tubuh kita, kurang tidur, poor relationship. Jadi di dunia kedokteran konvensional kita tidak mengenal relationship itu mempengaruhi kesehatan kita. Nah, di dunia functional medicine itu akan berimpact. Ada nutrition deficiency yang tidak kita sadari yang menjadi akar dari semua penyakit. Kurang exercise dan pikiran jorok. Ya, kita kadang-kadang berpikir yang negatif-negatif, ternyata itu ikut mempengaruhi sehat kita. Ada trauma di masa lalu, ada gen yang jelek, dan pencernaan yang buruk. Nah, sekarang apapun penyakit Anda, mari kita cari apa penyebabnya ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih leaky gut syndrome itu ya. Ini adalah usus yang normal. Usus yang normal ini kita lihat seperti ini mukosanya, dan ini adalah leaky gut. Leaky gut syndrome itu ususnya bocor karena permeabilitas dari usus meningkat. Sehingga apa? Sehingga bakteri yang baik dan bakteri yang jahat itu bercampur. Padahal tubuh kita membutuhkan jumlah bakteri yang baik yang sangat banyak. Karena disitulah sebenarnya pertahanan sistem imun kita paling baik, paling dibutuhkan. Boleh saya tahu di sini ada yang belum pernah menderita COVID? Angkat tangan. Nah, ini ada berapa orang? Ya, lebih sedikit ya daripada yang sudah kena COVID ya. Nah, coba kita lihat, jangan-jangan kita termasuk yang menderita leaky gut syndrome. Jadi leaky gut syndrome ini adalah suatu keadaan yang sekarang tidak dikenal sebagai suatu diagnosa. Tetapi itu tadi dikatakan usus kita sifatnya bersifat semi permeable. Tetapi di sini terjadi hyperpermeabilitas, dan ini akhirnya menyebabkan kebocoran sehingga air dan nutrisi yang harusnya diserap oleh usus halus tadi bocor. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengalami kekurangan nutrisi. Dan di sini bisa mulai dari gejala gastrointestinal, ya, mulai dari diare, mulai sakit lambung, dan sering bolak-balik kita kasih obat antasida, tapi tidak menyembuhkan. Kemudian akhirnya terjadilah penurunan sistem imun. Nah, di sini toksin ya yang harusnya tidak tercampur dengan bakteri yang baik itu bercampur. Akhirnya apa?
Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan leaky gut syndrome, yaitu penyakit autoimun, ya, penyakit celiac namanya. Kemudian kita juga sering lihat orang yang sering alergi, ada gangguan metabolik seperti diabetes, artritis, chronic fatigue syndrome, asma, bahkan fibromyalgia. Nah, terus kita lihat ini gejala-gejalanya, ya, ada gangguan sinus, ada depresi, mungkin ada akne, rosacea, ya, psoriasis, eksim, kemudian mungkin ada thyroiditis, ada Hashimoto, ada juga Graves, kemudian bisa ada konstipasi, diare, sakit sendi-sendi, sehingga ini banyak sekali orang tidak ketemu apa sih akar masalahnya, karena kita obati sakit sinusitis kita kasih obat anti alergi, ya. Sakit ada depresi kita kasih penenang. Kemudian ada tiroid kita kasih obat tiroid, tetapi kita tidak tahu ini tidak diobati akar masalahnya. Sakit sendi kita kasih analgetik mungkin, ya. Kemudian ada konstipasi mungkin kita kasih pencahar. Nah, di sini kita harus tahu ini gejala-gejala tadi, ya. Ini sudah bercampur bakteri baik dan bakteri tidak baik. Gejala yang utama adalah food intolerance. Dia alergi dengan banyak sekali makanan. Dan saya menemukan ini banyak sekali bahkan pada anak-anak. Dan akhirnya gangguan sistem imun terjadi. Nah, ternyata apa sih yang menyebabkan leaky gut syndrome? Pertama adalah gula, makanan manis, alkohol, kafein, semua pada minum kopi, ya. GMO, jagung itu makanan yang berasal dari GMO. Pemanis buatan, pengawet makanan, bahkan pewarna. High fructose corn syrup itu semua minuman manis yang semua dijual di mall-mall sekarang. Trans dan hydrogenated fat. Lemak trans ini berasal dari, mungkin kita semua hobi, ya, makan fried kentang goreng. Kentang goreng itu French fries, ya, istilahnya, dan itu adalah trans fat, ya. Kemudian semua makanan yang diawetkan, junk food dan fast food. Kemudian makanan yang di packaging sebagai gluten free atau dairy free, tetapi banyak kandungan gulanya. Akhirnya makanan-makanan yang dianggap grain dan pseudo grain, ya, ini kebanyakan berasal dari tepung terigu. Jadi semua roti dan tepung-tepungan termasuk yang memicu terjadinya leaky gut. Kemudian di sini ada legum, kemudian di sini ada termasuk soybeans atau pembuat bahan tahu tempe, ya. Kemudian makanan nightshade vegetable. Jadi ini seperti sayur terong, itu masuk golongan nightshade. Gluten dan dairy. Dairy itu susu. Jadi kebayang nggak? Ini makanan suka kita makan nggak? Suka, ya. Jadi hampir semua orang senang dengan makanan ini, dan ini adalah pemicu leaky gut. Bahkan kita lihat mungkin mereka yang menjalankan gaya hidup modern, ya, terus makan yang junk food, mungkin penderita HIV/AIDS, mungkin sebagian dari mereka sedang di kemoterapi, mungkin pengguna obat non-steroid anti-inflamasi drugs, dan menderita food allergy. Akhirnya ternyata diet yang salah, adanya infeksi, adanya toksin, adanya stres, memicu leaky gut. Dan kita sudah sering mendengar kata probiotik. Nah, sekarang kita harus mengingat suatu istilah yang bernama mikrobiota dan mikrobiom. Mikrobiota adalah mikroorganisme yang hidup dalam lingkungan yang stabil. Sedangkan mikrobiom adalah mikroba sehat atau bakteri baik yang hidup dalam usus manusia. Ternyata komunitas mikroba yang kompleks ini terdiri dari 200 triliun sel. Jadi lebih banyak dari sel-sel tubuh kita sendiri. Dan terdiri dari 100 macam spesies. Dan katanya 10 kali lipat dari jumlah sel tubuh kita.
150 kali lebih besar dari genom manusia dan memiliki 20.000 fungsi yang membuat ratusan zat-zat biokimia yang akan mengatur hormon dan enzim dan ditemukan di daerah-daerah yang steril seperti paru-paru dan rahim. Apa artinya? Artinya, jika mikrobiom kita tinggi di dalam tubuh kita, insya Allah sistem imun kita kuat. Mungkin mereka adalah sebagian dari yang tadi belum pernah menderita COVID. Ya, ini hanya gambaran. Jadi, kapan mikrobiom kita berkurang atau mati? Kalau kita menggunakan antibiotik. Jadi sekarang marilah kita gunakan antibiotik dengan rasional sehingga kita tidak akan membunuh semua mikrobiom yang ada dalam tubuh kita. Jadi ini tadi bakteri yang baik dan buruk ya. Kalau E. coli kita udah tahu, dan ini Bifidobacteria, ini adalah bakteri yang baik ya. Ini yang buruk, Campylobacter, Enterococcus fecal, Clostridium difficile, dan Lactobacilli. Ini kita sering dengar ada dalam kandungan yogurt ya. Nah, sekarang ini adalah bagaimana pertumbuhan bakteri pada gut dysbiosis. Jadi pertama mengalami penurunan, kemudian setelah itu dia akan bertambah penurunannya, kemudian terjadi penurunan yang signifikan, akhirnya terjadilah yang namanya dysbakteriosis. Di sini terjadi penurunan yang sangat dramatis dari bakteri yang baik dan akibat reproduksi daripada mikroflora dan jamur di dalam usus kita. Mikrobiota ini memiliki banyak manfaat untuk fungsi metabolik sebagai pelindung dan pelindung struktur dalam jaringan kita. Akhirnya, dysbiosis itu adalah ketidakseimbangan mikroba dalam usus kita. Sekarang kita cerita apa itu gejala leaky gut. Tadi sudah disebutkan, mungkin kita menderita penyakit autoimun, mungkin kita menderita gangguan penyerapan dari pencernaan kita, dan multiple food intolerance. Kemudian mungkin ada nutrien malabsorpsi, jadi karena defisiensi vitamin B12, magnesium, dan zat besi. Dan ini akan menyebabkan gangguan sistem imun. Nah, akhirnya ini adalah bagaimana cara memperbaiki usus yang bocor atau leaky gut tadi. Dan ini adalah makanan yang harus dihindarkan agar tidak memicu keadaan tadi. Nah, ini dia diagnosa leaky gut berdasarkan kita bisa lihat dari gejala pada pencernaan dan gejala lain di luar pencernaan. Bisa ada sinusitis, jerawatan, eksim, migrain, gangguan tiroid, gangguan nyeri sendi, chronic fatigue syndrome, berat badan bertambah, dan sindroma X. Akhirnya kita lihat dari pencernaan tidak sempurna, makanan tidak tercerna, sebagian makanan menembus kebocoran tadi dan menimbulkan gejala food intolerance atau alergi. Nah, ini gejala-gejala pencernaan yang bisa dirasakan. Kemudian kita lihat kita kemungkinan akan menderita gluten intolerance. Gluten adalah tepung atau protein yang dikandung oleh tepung terigu yang menjadi bahan baku dari makanan-makanan yang kita sukai seperti roti, kue-kue, dan lain-lain. Kita goreng pisang pun pakai tepung terigu ya. Nah, ternyata gluten ini makanan yang paling menimbulkan intolerans yang menyebabkan efek negatif terhadap pencernaan. Jadi semua orang yang sakit lambung bukan antasid mungkin obatnya, tapi jauhi gluten.
Nah, walaupun demikian, pengaruh jelek gluten belum tentu berlaku pada setiap orang, tetapi bagi mereka yang mengalami gangguan food intolerance, sebaiknya kita hindari gluten. Makanya, makanan-makanan yang bersifat gluten free sekarang laris dijual. Nah, ini gejala yang lain adalah ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan mood swing, gampang marah, ya, sakit kepala, masalah kulit, kelelahan, sendi, dan depresi, serta gelisah. Nah, apa sih perawatannya? Treatmentnya di sini bisa dengan probiotik. Jangan lupa prebiotik. Prebiotik adalah serat-serat atau konsumsi makanan asli dari sayur buah yang akan menjadi pupuk untuk probiotik atau mikrobiom dalam tubuh kita. Kurangi makanan yang mengandung lemak jahat dan manis. Lemak jahat berasal dari semua gorengan. Semua gorengan adalah pro-inflammatory food. Dan kita harus menyeimbangkan nutrisi dari apa yang kita makan. Apakah kita di sini masih senang makan super mie atau indomie? Jadi makanan itu pertama mengandung gluten, kedua dia mengandung pengawet. Jadi sudah pasti tidak ada kandungan nutrisi yang bisa kita dapat dengan mengonsumsi makanan tadi. Nah, kita harus mengonsumsi makanan yang istilahnya low FODMAP diet. Jadi makanan-makanan ini dianjurkan untuk orang-orang tertentu yang memiliki sensitivitas terhadap makanan dan ini akan mengurangi pemicu sehingga mereka tidak mudah terpicu dengan keadaan-keadaan yang sudah disebutkan tadi. Jadi ada 4 step di sini, remove semua makanan penyebab inflamasi seperti gluten, sini dairy, soy, susu ya, jagung, soya ini kedelai ya, dan telur. Ini biasanya ini ya. Ini jika makanan-makanan ini kita konsumsi, kita akan menyebabkan candida overgrowth atau SIBO atau bahkan parasit. Kita memulihkan ya, mengembalikan makanan yang jelek dengan makanan yang baik. Kita boleh berikan nutrisi berupa enzim pencernaan karena biasanya semua orang sakit lambung notabene kekurangan enzim pencernaan. Disitulah perutnya sakit, jadi bukan kita berikan obat-obat penurun asam lambung karena justru mereka membutuhkan asam lambung yang bersifat sebagai enzim pencernaan. Reinoculate adalah bagaimana kita memulihkan bakteri yang baik tadi dengan probiotik yang high potensi ya. Di sini dianjurkan 100 juta koloni ya. Jadi boleh dihitung kalau kita sudah sering meresepkan probiotik, kita hitung ada berapa juta dari koloni yang ada dalam probiotik tersebut. Restore, kita berikan pemulihan pada usus kita berupa makanan yang kaya dengan nutrisi. Makanan-makanan ini bisa mengandung glutamin. Di sini aloe itu adalah lidah buaya, kemudian ada yang mengandung licorice, arabinogalactan. Ini nama-nama nutrisi ya, slippery elm dan marshmallow root. Izin dok, waktu 5 menit lagi. Ya, ini nutrisi yang dibutuhkan untuk mereka yang memiliki gangguan metabolisme. Silakan difoto. Kemudian kita lihat ini adalah perkiraan di mana COVID-19 mungkin disebabkan oleh gut dysbiosis. Dan di sini sudah ada banyak jurnal yang menyatakan permeabilitas usus yang meningkat itu disebabkan oleh cemaran logam berat yang bisa datang dari makanan kita. Dari mana logam berat itu masuk? Bisa saja dari ikan laut dan ternyata bisa dari alat masak yang kita gunakan. Kita tidak menyadari kita sering menggunakan alat masak yang ternyata tidak tahan panas sehingga dengan suhu yang tinggi
logam beratnya akan ngeletek dan ikut terkonsumsi bersama makanan kita dan kita makan bertahun-tahun. Nah, ini 7 cara untuk menghindari inflamasi sudah saya sebutkan tadi, dan ternyata pola makan itu sangat penting karena dari logam berat ini adalah penyakit-penyakit yang bisa kita derita, ya. Karena waktu tidak lama saya harus bisa ada merkuri, bisa ada ini gejalanya, bisa dari aluminium, alat masak yang ada kandungan aluminium bisa juga dari antasida, ya. Dan ini alat-alat masak yang ada jenisnya, ada yang seramik, ya. Kemudian ada yang non-stick atau teflon, ini yang paling berbahaya. Kemudian kita lihat ada yang koper. Koper tuh katanya sehat, tapi ternyata koper juga tidak boleh kelebihan. Dan akhirnya ada teflon berbahaya, ya, aluminium, dan ternyata keracunan aluminium menyebabkan berbagai penyakit termasuk Parkinson di sini, kemudian gagal ginjal, ya, dan akhirnya ini adalah alat masak yang aman dari pemanasan sehingga kalau kita gunakan cukup dengan suhu 85 derajat dia sudah punya alarm bunyi sehingga kandungan nutrisi dari makanan yang kita makan masih tetap terjaga. Sehingga kita tahu kita tidak masak makanan yang kematangan, overcook. Dan alat masak ini tersedia di depan ruangan 2, ya. Dan ini ternyata sebagian dari anak-anak yang obesitas sesudah diganti alat masaknya mereka menjadi ukuran normal, ya, tubuhnya. Jadi ternyata logam berat pun menyebabkan obesitas. Jadi pada ilmu kedokteran abad 21 kita tidak hanya berpikir tentang obat semata karena faktor-faktor ini juga mempengaruhi, ya. Kemudian kita harus melihat bahwa tanda dari seorang dokter yang baik bukan dari banyaknya pasien yang bisa mendapatkan obat sebanyak mungkin, tapi seberapa banyak pasien yang bisa melepaskan obat dari terapinya. Marilah kita membangun sistem imun yang kuat, karena hanya itu yang akan menjaga kita dari pandemi yang entah kapan akan berakhir. Dan makanan, jadikanlah makanan adalah obatmu, janganlah jadikan obatmu sebagai makanan. Jadi apa yang harus kita konsumsi selama pandemi? Ini adalah mikronutrisi yang kadang-kadang kita abaikan, padahal mereka lah yang membangun sistem imun yang kita butuhkan. Ini adalah reminder makanan-makanan yang harus kita konsumsi, dan marilah kita menyiapkan sehat terbaik kita. Makanan sehat hari ini disediakan di depan booth, di depan ruangan 2. Silakan Anda nikmati, dan yang ingin merubah sehatnya lebih baik, mari kita menikmati sehat yang lebih lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Widya yang sudah memaparkan materinya. Materi yang luar biasa. Bapak Ibu, dokter teman sejawat semua, tak kenal maka tak sayang, katanya ya. Jadi sebentar nanti kita mau mungkin ditampilkan dulu ya untuk CV-nya Dr. Widya. Bisa panitia minta tolong ditampilkan CV Dr. Widya. Beliau dari Fakultas Kedokteran Unstrat Manado, mengambil Magister Manajemen Rumah Sakit FKM UI, sebagai member of American Academy of Anti-Aging Medicine, Medical Director of GAC sampai sekarang di Hotel Grandika, lantai mezanin, Board Certified of IHS Malaysia,
Fellow of ACNEM for Selection Therapy Malaysia, Fellow of Integrated Cancer Therapy, A4M Boston, USA, Nutritional Medicine Magister Program, SHAAMM Malaysia, Advancing Functional Medicine Clinical Practice Manila. Luar biasa ya. Kehormatan sekali Dr. Widya bisa sebagai narasumber kita di acara saat ini. Baik, kepada audiens, saat ini tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kepada audiens yang hadir diberi kesempatan untuk 2 pertanyaan pertama. Ini cukup menarik juga tentang selama ini mungkin kita masak itu ternyata berpengaruh sama makanan. Jadi memang leaky gut syndrome ini dikenal dengan istilahnya usus bocor ya, banyak penyebabnya. Mungkin ada pertanyaan? Baik. Tadi dok itu kan ada ini ya, leaky gut itu ya. Leaky gut itu kita kenalnya sebagai usus bocor ya. Nah itu apa ada ini dok? Apa operasi untuk usus bocor itu gimana ya dok ya? Biasanya orang tidak mengetahui dia menderita leaky gut karena dia sudah shopping keliling dokter. Ya, dia sudah keliling dokter satu ke dokter yang lain dan gejalanya tidak semakin berkurang. Contohnya mereka mungkin mengalami eksim atau psoriasis yang mungkin akhirnya diberikan terapi steroid. Dan ada seorang pasien seperti ini ya, dengan kaki yang sudah meleleh. Dia datang ke klinik dengan menggunakan sendal hotel karena kalau pakai sendal biasa udah nggak bisa meleleh semua kakinya. Sebelum datang mereka tanya, dokter, apakah dokter memberikan terapi dengan menggunakan steroid? Kalau dokter pakai steroid, kami tidak datang ke dokter. Karena kami sudah menggunakan steroid dosis tinggi dan itu sudah tidak bisa lagi mengurangi gejala apapun. Akhirnya pasien ini frustrasi. Dia sudah tidak mau lagi pergi ke dokter manapun kalau obatnya adalah steroid. Akhirnya saya bilang, saya tidak memberi steroid untuk kasus ini. Mari kita lakukan pemeriksaan hormon dan kita melakukan pemeriksaan food intolerance. Dari hasil pemeriksaan hormon saya balance dan dari hasil pemeriksaan food intolerance, makanan mana yang tidak boleh dimakan, saya minta untuk di stop sama sekali selama 6 bulan dan akhirnya kakinya menjadi mengering dan sembuh sempurna menjadi mulus kembali. Jadi ini contoh bahwa kalau kasus seperti ini ditemukan bukan obat lagi obatnya, tetapi pola makan dan bagaimana kita menyeimbangkan keseimbangan hormon, termasuk juga dengan pola makan itu sendiri. Jadi kalau ada keadaan seperti ini, biasanya orang menderita rendah kadar hormon tiroid, kortisol, dan berbagai hormon lain termasuk vitamin D, di mana kalau kita perbaiki semua kadar hormonnya, kita balance, sistem imunnya membaik, tubuhnya lebih kuat, sehingga psoriasis separah apapun akan sembuh dengan sendirinya, apalagi kalau dia menghindarkan semua makanan yang dia intolerance. Jadi memang ilmu menjaga makanan apa yang bisa kita makan dan bisa kita hindari, ini sudah menjadi satu ilmu tersendiri. Dan dengan itu kita sebagai dokter umum boleh menjadikan ilmu ini karena tidak ada obat. Kita tidak harus memberikan obat apapun, tapi nasihat ini yang mahal. Dan akhirnya pada saat pasien sembuh, sempurna, dia akan percaya bahwa gaya hidup itu menentukan sehat dan sakit kita. Mungkin banyak teman sejawat belum menyadari hal ini, tetapi mudah-mudahan dengan perkenalan hari ini kita bisa memahami bahwa dalamnya laut, dalamnya ilmu itu begitu dalam, dan saat ini banyak orang menderita seperti ini dan tidak bisa mendapatkan obatnya dimanapun. Mungkin ini sedikit hikmah supaya kita menyadari kalau kita mengalami gangguan-gangguan tadi,
jangan dicari lagi obatnya berupa medicine, tapi mungkin dari memperbaiki pola makan. Baik, terima kasih Dr. Widya. Baik, kita beri kesempatan juga untuk audiens yang hadir secara online ya pada siang hari ini. Kita bisa lihat pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan dari yang hadir di secara offline di ruangan ini. Baik, silakan menyebutkan nama, Dok. Minta tolong panitia memberikan mic. Mic-nya ada di situ, Dok. Ya. Itu, Dok, maaf. Ini Mas yang ini, Silakan, Dokter. Dok. Oh, oke, gantian. Boleh menyebutkan gantian. nama dari mana? Terima kasih Dok, saya Dr. Ismail Budiman, saya dari Sumatera Selatan, Lubuk Linggau Dok. Di sini kan Dok boleh dibilangin peranan probiotik ya itu penting sekali Dok. Nah sekarang saya mau tanyakan probiotik apa yang dianjurkan dan seperti yang kita ketahui Dok bahwa ada beberapa probiotik seperti Yakult itu kan ada banyak sekali dipromosikan sekarang nih Dok. Nah apakah jenis Yakult yang seperti ini bisa bermanfaat dianggap sebagai satu probiotik, Dok? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tentu saja Yakult bisa menjadi makanan sehari-hari, tetapi jumlah bakteri koloni dalam Yakult tidak begitu banyak. Tadi saya sudah sebutkan jumlahnya harus 100 juta. Ya, 100 juta koloni. Nanti coba dilihat dalam Yakult atau di search dalam Yakult itu ada berapa ribu atau berapa juta koloni. Terus manfaat, saya bukan tidak mau dengan Yakult, tetapi Yakult itu manis. Jadi biasanya kalau kita mengonsumsi Yakult, kita cukup mengonsumsi sedikit saja. Jadi kalau ditanya efek terapeutik yang mana, saya tidak bisa sebut merek, tetapi yang jumlah koloninya terbanyak berupa 100 juta koloni. Kemudian ingat probiotik ini akan semakin subur kalau kita mengonsumsi prebiotik. Prebiotik itu nggak usah dicari suplemennya, tapi makanlah makanan-makanan yang berserat tinggi seperti sayur buah ya. Kalau makanan kita sayur buah yang utama, pasti kita memiliki prebiotik yang cukup sehingga jumlah probiotik dalam tubuh kita insya Allah berlipat ganda. Tetapi jika kita memang menderita keadaan seperti tadi, paling baik kita mencari probiotik yang multistrain yang jumlah koloninya cukup banyak sehingga semakin menyuburkan mikrobiom dalam tubuh kita, sistem imun kita semakin kuat. Kita tidak perlu takut tidak menggunakan masker. Itu contoh saja, Dok. Oke? Baik, cukup jelas Dr. Budiman. Baik, satu pertanyaan lagi. Dokter yang di silakan, depan. silakan dong. Ya, terima kasih. Saya Dr. John, mewakili teman-teman juga yang satu kelompok kami. Jadi kan kami ada mengurus karyawan yang posisi kerjanya adalah bekerja dengan kontak dengan agrochemical. Jadi menggunakan herbisid, pestisida dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini ada kalau kita bilang itu pandangan yang mengatakan bahwa pemberian susu kepada para pekerja yang kontrak dengan agrochemical ini sedikit banyak sebenarnya tidak terlalu bermakna. Nah, ini agak membingungkan karena ini kan sudah menjadi sesuatu yang kalau kita bilang sesuatu yang sudah pakem sepertinya ya, bahwa mereka-mereka yang bekerja di terkait kimia perlu kita berikan susu. Nah, kalau memang katakanlah susu ini tidak menjadi kalau kita bilang penetral racun yang sempat terserap, kira-kira penggantinya apa, Dok? Gitu. Oke. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Sebenarnya kalau ditanya apakah susu itu sehat atau tidak sehat, tergantung susunya apa. Kalau susunya sapi sekarang ini diberi hormon agar menghasilkan susu yang banyak. Berarti hormon sintetik diberikan pada tubuh sapi dan kita minum susu sapi. Makanya ada
pepatah yang mengatakan susu sapi untuk anak sapi dan susu ibu untuk anak ibu. Saya setuju dengan pendapat ini. Jadi kalau kita terpaksa ingin memberikan susu kepada siapapun, mungkin paling baik adalah susu kambing. Saya bukan promosi merek susu, tetapi kambing masih makan rumput. Dan daging kambing itu konon mengandung vitamin C yang paling tinggi. Jadi kalau mau dipilih-pilih dan pilah-pilah silakan boleh pakai itu. Tetapi kalau tujuannya untuk membuang logam berat, susu bukan untuk membuang logam berat dalam tubuh kita. Jadi yang membuang logam berat dalam tubuh kita adalah sayur ketumbar. Jadi sayur ketumbar itu bisa dianggap sebagai pengikat zat logam berat yang ada dalam tubuh kita. Jika dokter ingin yang lebih lanjut dalam terapi functional medicine, ada terapi yang bernama kelasi. Kelasi adalah suatu zat yang kita infuskan dalam tubuh kita, di mana dia akan membersihkan endapan logam berat dalam pembuluh darah. Ternyata efek kelasi ini menyembuhkan banyak sekali penyakit. Ya, jadi sekarang cuman sayangnya ilmu kelasi itu tidak berkembang dimanapun, jadi dia menjadi bagian dari alternative medicine dan dia juga menjadi bagian dari functional medicine, tetapi ternyata pembuktian bahwa kelasi bisa menurunkan kadar logam berat hingga menurunkan resiko penyakit itu sudah banyak jurnalnya. Silakan di search. Kalau dokter tertarik kita bisa bicara. Ya. Baik, cukup jelas ya dokter. Boleh nyambung? Baik, silakan dong. Jadi kembali lagi karena tadi ada pembicaraan tentang logam, kami kan juga di site kami itu kami banyak menggunakan air olahan. Jadi karena air di tempat kami banyak yang mengandung ya logam-logam, karena memang di daerah sana itu ya memang banyak lah seperti itu. Nah, jadi ini sepertinya membuka pola pikir saya barusan, karena memang ternyata banyak penyakit yang timbul di staf kami itu kemungkinan karena itu. Jadi ini terima kasih dokter tadi sudah memberikan satu pencerahan. Kayaknya perlu diskusi lebih lanjut nanti dok. Terima kasih dok. Terima kasih, semoga apa yang saya bawakan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Baik, ini karena keterbatasan waktu, mohon izin ya untuk yang belum ini, mungkin bisa dibacakan satu dulu ya dok ya untuk audiens yang online ya dok ya. Bagaimana seseorang dapat dikatakan menderita penyakit autoimun dan makanan penyebab leaky gut, usus bocor itu apa aja dokter Widya? Mungkin bisa di ini dong. Ya. Tadi sudah disebutkan penyebab dari leaky gut itu ada macam-macam, ada defisiensi nutrisi, ada keseimbangan hormon yang terganggu, kemudian ada juga dari logam berat. Jadi logam berat ini ternyata ikan laut yang dulu kita anggap sangat sehat, laut mana coba yang tidak lagi tercemar? Hampir seluruh laut kita sudah tercemar dengan industri. Jadi akhirnya kalau kita dulu menganggap ikan laut itu bisa kita makan sepuas mungkin, sekarang saya harus bilang kita harus ganti-ganti. Hari ini makan ikan laut, besok kita makan ikan air tawar. Ikan air tawar pun ternyata tergantung dari apa yang dimakan. Kalau yang dimakan pelet yang mengandung bahan-bahan kimia sintetik, itu pun ternyata menjadi kurang sehat. Akhirnya saya bilang sama pasien, sebaiknya kita memelihara ayam kampung sendiri. Kenapa? Supaya kita tahu apa yang dimakan oleh ayam dan apa yang kita makan dari ayam yang kita beri makan. Jadi rantai kehidupan itu ternyata senantiasa terus berlalu ya, dan itu menjadi apa yang menjadi penyebab penyakit yang tidak kita pikirkan sebelum ini. You are what you eat. Baik, terima kasih Dokter Widya. Tepuk tangan dulu untuk Dokter Widya.
Baik, makasih ya karena keterbatasan waktu. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini, Dr. Widya Murni yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah menyimak dengan sangat antusias diskusi kita pada hari ini. Izin pantun ya dok, buat oleh-oleh. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Terima kasih Dr. Widya Murni. Bertemu lagi kemudian hari. Cakep. Baik, akhirnya saya Dr. Korini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara kepada MC.